Halo semuanya, saya Rizky Rafid Setiawan, dan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sebuah portofolio sederhana menggunakan framework Bootstrap. Pertama-tama, yang kalian perlu siapin adalah sebuah editor, text editor. Di sini saya menggunakan IDE Visual Studio Code, di mana di Visual Studio Code ini kita bisa menulis baris-baris kode dengan beberapa shortcut dan memudahkan kalian untuk menulis kode. Di sini saya telah siapkan sebuah folder bernama portofolio sederhana, lalu berisi 3 buah folder dan 1 buah file index.html. Folder-folder ini adalah folder image, folder script untuk menuliskan JavaScript yang akan kita tulis, lalu folder style berisikan CSS yang cascading style sheet yang akan memperindah di tag-tag HTML. Lalu setelah kalian siapkan sebuah folder portofolio sederhana, kalian masukkan ke dalam Visual Studio Code. Lalu pertama-tama kita buka getbootstrap.com. Di sini adalah tampilan website dokumentasi contoh dari Bootstrap. Bootstrap itu apa sih? Jadi Bootstrap itu adalah sebuah framework CSS untuk mempermudah kita dalam rangka kerja yang mengandung HTML, CSS, dan juga JavaScript yang dapat membuat tampilan website kita lebih responsif, lebih modern, dan juga lebih friendly kepada user. Lalu, Bootstrap ini bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, kita dapat baca nih ada quick start di dokumentasi. Pertama, kita harus buat sebuah file index.html. Setelah kita buat index.html, kita harus memasukkan Bootstrap CSS dan JavaScript menggunakan CDN. Nah, Bootstrap ini telah memudahkan kita tinggal kopas aja sepertinya. Copy to clipboard, kita kopas, kita masukkan ke dalam index.html, kita save. Lalu setelah kita save, kita coba run menggunakan extension live server di sini. Oke. Lalu akan muncul hello world. Ketika muncul hello world, berarti CDN yang telah kita salin tadi telah berhasil untuk di running. Nah, sebelum kita lanjut nih, alangkah baiknya sebelum kita membuat website, kita telah memiliki mockup atau rangkaian-rangkaian dasar, struktur-struktur dasar dalam website yang akan kita buat. Pertama-tama, saya memiliki sebuah mockup di sini dengan sebuah navbar. Navbarnya itu berisi judul dari website kita. Kemudian terdapat logo. Logo di sini sebenarnya opsional. Lalu terdapat 3 buah link. Ada link about me, my hobby, dan kontak me. Di sini bebas kalian mau bikin halaman-halamannya apa aja. Kemudian di halaman pertamanya, karena ini portofolio, kita harus memperkenalkan diri. Kita bisa taruh sebuah gambar profil kalian tentunya. Kemudian nama kalian. Lalu deskripsi singkat tentang diri kalian. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat about me. Di halaman about me ini berisikan beberapa paragraf deskripsi yang menjelaskan, mendeskripsikan diri kalian. Lalu agar tidak membosankan, jadi saya akan tambahkan gambar di sebelah kanan, atau kita boleh cari GIF segala macam, video pun boleh. Kemudian di halaman terakhir kita coba akan membuat sebuah form contact me. Di sini saya akan sisipkan Google Maps yang akan menampilkan dari kota mana kalian berasal, lalu terdapat contact me yang berisikan form-form nama, alamat, pesan yang dapat dikirim oleh user kepada kalian. Lalu tidak lupa sebuah website itu harus memiliki footer. Footer di sini fungsinya untuk menuliskan copyright, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah hak cipta kalian sebagai pemilik website. Dan kemudian saya ingin menambahkan 3 buah icon sosial media yang
mengarah pada sosial media kalian. Lalu setelah membuat mockup ini dan setelah bootstrap-nya dapat dijalankan dengan benar, yang pertama kita buat adalah mengecek bahwa CSS dan script ini berjalan. Yang pertama, kita harus memasukkan sebuah link CSS di sini. Oke, dengan foldernya kita ke style/css. Nah, CSS sudah masuk, lalu kita buat script index.js. Di sini kita tulis tag script, kita klik saja. Oke, kita tutup. Script. Oke, kita kasih source-nya dari script/index.js. Setelah kita semua ini masuk, kita lanjutkan dengan bootstrap-nya. Kita hapus dulu ya hello world-nya. Oke, pertama-tama kita kan akan membuat sebuah section untuk profil. Oke, kita buat sebuah section jangan lupa untuk kasih komen bagian awal. Oke, kita tutup juga di sini agar kita tahu di mana akhirnya. Lalu sebuah section ini berisikan sebuah navbar dan juga bagian awal. Yang pertama-tama kita search aja nih navbar. Oke, akan keluar di bootstrap itu navbar. Jadi ya ini sebenarnya deskripsinya tadi, dokumentasi dari bootstrap itu apa, powerful, responsive navigation header and navbar. Kalian bisa baca selanjutnya, cuman karena untuk mempercepat waktu, kita coba ambil navbar. Oke, sebenarnya ini cocok nih. Kita coba ambil, kita kopas aja, kita taruh di sini, kita kasih komen lagi bagian navbar. Navbar itu sebenarnya singkatan dari navigation bar ya. Di bagian navbar ini kita coba paste, kita coba lihat, oke, sudah berhasil di tempatnya. Kemudian untuk bagian navbar ini kan kita perlu gambar nih. Berarti kita sebenarnya tadi udah lihat kan, di bagian atas sudah gambarnya nih. Kita tinggal kopas aja. Kalau misalkan gambarnya ingin di link, kita beri tag A juga. Nah, oke, tag A, oke. Nah, sebenarnya setelah ini tuh ini sebenarnya bisa dihapus. Oke. Nah, di sini kenapa gambarnya hilang? Karena nggak ada di aset kita. Kita coba masukin dari aset kita ya, dari img/favicon. Nah, ini udah aku buat. Oh, sedikit gepeng, mungkin height-nya kita ubah jadi kotak juga jadi 30. Nah, mungkin kalau kecil atau besarnya tergantung kalian sih. Memiliki gambarnya weight sama height-nya berapa. Oke, mungkin karena ini buram 30 juga cukup sebenarnya tadi, atau 40 deh. Oke ya, maaf ya sih, ini gambarnya buram sih, jadi mungkin kalian misalkan memiliki logo yang lebih bagus, boleh ditaruh sebenarnya. Lalu kita beri judul, caranya gimana? Kita pakai tag HTML biasa aja. Contoh judulnya Yehezkiel Portfolio. Nah, ini kan dia atas bawah nih. Jangan lupa dia itu tipenya harus inline. Jadi kita buat div kelasnya fleksibel aja ya. Flex kita masukin nih. Pasti setelah ini dia bakal ke kanan. Oh sorry, maaf. Oh salah. Harusnya kelas A-nya nih. Nah, sorry ya. Harusnya di kelas A. Kemudian jangan lupa justify content center. Align self center. Oke, setelah itu kita coba. Oh maaf, align self center bukan di sini dong, tapi di H1. Kemudian kita coba kasih margin startnya 5. Oke, kejauhan 3.
Oke, mungkin ini bisa ganti 50 deh. 50. Sebenarnya ini favicon buat bagian ini sih. Oke, bentar. Oke, 50-50. Kemudian bagian ini kan tadi awalnya pengen di kanan. Caranya kita kasih MS Auto. Kita kasih MS Auto di bagian navbar link. Nah, di sini. MS Auto. Oh, sorry. Oh, ini. Nah, salah kelas ya, sorry. Ini bagian kanan. Oke. Bagian-bagian linknya bisa kita ubah dulu. Ada, kalau di sini kan 3 halaman. Berarti ada halaman atas, halaman tengah, sama halaman bawah. Berarti di close aja satu. Kita ubah. Ini recurrent page-nya kita hapus aja. Bagian home, bagian about me, dan bagian contact me. Oke, sudah berubah. Lalu setelah ini kita besarin nih hurufnya. Caranya kita pakai tag aja langsung lah, tag H3. Atau misalkan kalian nggak mau ribet, kita ubah jadi FS aja di sini. FS2. Nah, dia besar kan? Terlalu besar sih. FS5 sepertinya. FS5, kalau FS4 oke sih FS5 sepertinya. FS5 kita kopas aja nih kalau udah pas, kopas ke bawah yang bawahnya. Oke. Setelah ini kita kan ubah nih bagian paddingnya atau marginnya kita perlebar ke kiri. Oleh karena itu kita kasih MX aja. Kita kasih MX3 coba. Kurang MX5. Terlalu jauh. Coba MX3 dulu tapi kita kopas. MX ini tuh margin X ya. Jadi ada koordinat Y dan koordinat X. Kita harus ingat matematisnya juga ya. Nah, oke lah. Mungkin 2. Oke lah. Sip. Segini. Udah gitu kan monoton nih ya kalau ngikutin kopas dari Bootstrap. Kita coba ganti deh. Misalkan kita ganti fontnya. Fontnya kita coba dari ambil Google deh. Google font. Nah ini fonts.google.com. Font kita coba pakai Montserrat ya. Oke, kita pakai Montserrat supaya ada sedikit variasi. Kita close dulu, kita ambil yang 300 deh, biar ada tipis-tipisnya dikit. Kita kopas linknya, kita masukkan ke sini, kita kasih komen dulu, font. Kita tutup lagi, font. Kita kopas, kita save. Lalu bagian CSS-nya kita taruh nih di style.css. Kita beri bintang dulu ya, jangan lupa setiap kali ngoding tuh harus kasih padding 0, margin 0. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa paddingnya 0, paddingnya 0, marginnya 0 gitu, di pojok kiri atas. Dan kita masukkan font family-nya untuk semua bagian HTML. Apakah berubah? Ya, berubah. Mungkin yang di scale portfolio bisa dikecilin sih. Kita ubah jadi H2 deh. Oke, bolehlah H2. Kemudian kita kasih font weight ya. Kasih font weight 2 kayaknya. Atau misalkan kita coba styling deh. Kita kasih kelas judul. Di kelas judul ini kita coba kasih font weight. Beda sendiri deh. Kalau misalkan tadi 300 coba 600 ya. Oke, lebih tebal. Mungkin di 800. Oke, di 800 lumayan. Setelah itu kita coba untuk membuat background dari navbarnya berbeda. Ini mungkin ada perbedaan kontras ya antara navbar dan juga background halamannya. Kita akan coba ganti warna menjadi navbar dark ya. Kan BG light, kita ubah jadi BG dark. Oke, tulisannya hitam juga ya, berarti kita ubah navbar light. Dark, sorry. Oke,
Kalau begini sih awal aslinya lebih asik sih, cuman mungkin terlalu tipis ya 400. Coba kita ubah jadi 400 ya di sini. Oke lah ya, lumayan terlihat. Lalu Bootstrap ini sebenarnya responsif. Kita coba lihat bagian responsifnya ya. Kita coba lihat di ukuran mobile. Wah, pas banget ya. Ini di ukuran mobile L. Kalau misalkan mobile S mungkin ininya harus kita kecilin sih. Di H3 mungkin ya. Oke, di H3. Nah, ini responsif untuk handphone yang ukurannya 375 x 690 pixel. Lalu setelah kita buat navbar, kita coba masukin gambar di tengah. Jangan lupa, kan ini bagian awal nih, navbarnya kita tutup dulu aja, biar mempermudah kita ngoding selanjutnya. Lalu, setelah bagian navbar, kita buat bagian awal. Ya, kita kasih nama awal. Awal. Jangan lupa kita buat section. Nah, di Bootstrap ini terdapat ukuran dari ujung kiri ujung kanan. Selain 100%, status viewport weight, itu mereka punya sebuah kontainer. Kelas kontainer ini biasanya agak menjorok ke dalam ya, ke kiri ke dalam, yang kanan juga ke dalam. Jadi kita buat kelas namanya container. Lalu karena ini kita satu row ya, satu row satu kolom hitungannya, kita langsung buat aja. Jadi contoh kita buat image img src, kita ada ambil dari get slash pas foto, kita save dulu. Oke, muncul ya. Nah, kemudian gimana cara yang ke tengah? Caranya gampang, tinggal kalian kasih kelas mx auto. Oh sorry, ini kan image ya, lupa. Kalian kasih misalkan kelasnya kelas gambar deh. Di kelas gambar ini kalian margin auto. Kok nggak jalan? Maaf ya, saya juga manusia, suka lupa. Oke, kita coba-coba aja. Kalau misalkan dia bukan margin auto karena dia di coba di sini harus auto, apa bisa? Oke, tidak, belum bisa karena dia kontainer dan dia harus ke tengah. Kita kelas text center aja ya. Oh iya, dia kontainer persis kiri. Kita kasih ini aja nih, kita kasih row aja, kemudian kasih kolom medium 12, kita masukin gambarnya. Oke, kelas yang ini karena kita ada tulisannya juga kan, kita masukin ke sini. Oke, copy 2 kali ya, sorry. Nah, dia ke tengah kan. Kemudian kalau misalkan dia udah ke tengah, gambarnya mungkin karena di sini agak ke bawah dikit, kita kasih sedikit margin ya. Kita kasih kelas, kita kasih my. My itu apa? Tadi kan ada mx tuh. Mx kan koordinat x, kemudian kita kasih my sebagai koordinat y. My 3 deh. Kok 4? 3. Oke, 4 sih lebih cocok sih tadi. Oke, 4. Kemudian di bawah sini kan kita harus kasih tulisan nih. Kita coba aja kasih H1 deh. Kita kasih lorem dulu. Oke, mantap. Kita berarti kasih nama Yehezkiel David Setiawan. Oke. Setelah kita tulis, mungkin tulisannya harus lebih besar ya. Mungkin di sini kita tag H1 tetap, cuman kita kasih kelas nih. Kelasnya judul tulisannya nama lengkap. Nama lengkap. Oke. Kita buat di style.css nama lengkap. Kita kasih font size. Mungkin karena dia lebih lebar, kita kasih 2M aja ya. 5M. Terlalu besar, 3M. Lumayan, mungkin 4. 4 terlalu besar sepertinya ya. Karena dia mockup kecil, mungkin 3 sih cukup. Oke, 3 ya.
Kemudian kita kasih deskripsi. Deskripsinya mungkin di H3 kita kasih seorang mahasiswa sarjana teknik informatika. Oke, mungkin bisa lebih lengkap sih, saya seorang mahasiswa sarjana teknik informatika asal kota Bandung, Cimahi dong, asal kota Cimahi, dengan passion di web development. Oke, contoh seperti ini. Mungkin bisa kita kecilin lagi sih, deskripsi nggak usah terlalu gede sih. Oke deh, H4 mungkin web passion dan web developmentnya kita ubah, kita kasih italic aja ya, ketik I aja boleh dah, kita mempersingkat. Web passion di dunia. Oke. Ya, web development. Oke. Mungkin deskripsinya kalian bisa bikin masing-masing. Lalu yang kita butuhkan pertama lagi, kalau misalkan kalian ingin pakai polosan, boleh. Atau kalian pengen ganti background, pakai CSS biasa juga boleh. Cuman saran aku misalkan pakai background, kita di kontainernya ini, atau di sectionnya, harus punya tingginya. Contoh ini kan dia tingginya nyatu sama navbar nih. Maka kita di section awal, kita kasih kelas dulu. Bagian awal, bag awal ya. Kita kopas, kita save. Kita taruh di atas ya. Dot bagian awal, kita kasih height-nya 100 VH ini apa? Dia viewport height. Jadi satu bagian dari sini sampai bagian bawah, itu adalah 100 viewport height. Kemudian kita buat halaman selanjutnya. Kita buat di bagian about me. Di bagian about me ini tadi berisikan deskripsi tentang diri kalian. Lalu terdapat gambar juga. Oke. Kita buat dulu sebuah section di sini. Setelah sectionnya terbentuk, kita membuat bagian sama seperti tadi. Kita buat kontainer. Setelah kita buat kontainer, kita buat sebuah row. Lalu, satu bagian kontainer ini terdiri dari 12 bagian. Hitung aja 12. Jadi, misalkan kalau kalian ingin membagi dua, kiri dan kanan, itu tinggal 12 bagi 2. Jadi, contohnya nih, karena ini ingin bagi 2 kan, rata di tengah nih. Tuh. Kita pakai kolom MD6 kali 2. Kan awalnya kolom MD12 nih. Kita ubah jadi kolom MD6 dikali 2. Oke. Kita uji coba dulu dengan lorem. Oke, lorem 1 jadi. Kemudian lorem 2. Oke. Ketika kita scroll, oke, dia terbelah di tengah-tengah pas ya. Oke. Setelah ini kita Ctrl Z aja, hilangin loremnya, kita save dulu. Mungkin karena dia terlalu ini ya, mungkin kita ketengahin dikit deh bagian awalnya, karena ini bawah sama atasnya nggak seimbang ya. Mungkin kelasnya kita ubah sih, jangan di foto tapi di kontainer. MY auto, MY5 ya. Mungkin kok gini MY auto di mana ya? Yang di sini kah? MY auto. Gak berhasil kan? MY5 sectionnya satu semua ya. Kalau nggak sih pakai CSS aja sebenarnya. Kita pakai kelas tengah deh. Tengah. Udah gitu, kita pakai titik tengah. Kita coba margin top 25%.
terlalu jauh. 12,5. Kok nggak margin aja sebenarnya sih? Margin berapa ya? Misalkan kita hitung, kita pakai F12 aja deh. Kita ubah ke tampilan biasa. Kemudian kita elemen, kita section ini. Oke, ini bawaan bootstrap sih. Kita coba deh ya, kita coba aja. Margin auto sama aja sebenarnya. Vertical line bisa pakai top ya, bisa pakai positionnya absolute. Salah kalau yang di save webnya terus sering absolute dia pasti ke kiri ya. Posisinya kalau fix dia pasti di tempat itu terus gitu. Relatif coba ya, relatif kita kasih top. Kalau relatif harus absolute sebenarnya ini. Mungkin kelasnya nggak kita taruh di sini sih. Kelasnya kita taruh di, bentar, jangan gitu, kita kasih margin aja sebenarnya lah ya. MB auto tuh di sini coba ya. Oke, MB 5 deh. Coba ya, lumayan tengah lah ya. Mungkin ada satu cara sih sebenarnya. Kita pakai get wave. Get wave sini dia nge-create SVG a wave buat web kalian agar lebih menarik aja sebenarnya. Kita cari yang bagus. Kita random aja ya, random, terlalu kurang rata, yang lumayan rata sih sebenarnya kita cari. Terlalu ini, mungkin bagian sini. Oke, bentar sekali lagi. Oke, coba yang ini ya. Kita ganti warna contohnya ya. Kita halaman keduanya coba kita ganti warna jadi white smoke aja gitu ya. Boleh sih white smoke. Kita buat halaman keduanya dulu. Di bagian ini kita ubah jadi kelas. Kita tutup dulu deh. Ini kelas bug awal. Berarti ini kelas bug 2. Di kelas bug 2 ini CSS kita hapus dulu. Bug 2 kita coba kasih background color ya itu aja, white smoke. Oke. Bagian 2 kita kasih white smoke, kemudian kita kasih height juga 100 pihak. Nah, oke ya. Kemudian supaya nggak terlalu terlihat dia ngegap banget, kita kasih wave di sini. Kita ubah jadi white smoke. White smoke itu kita coba color picker aja. Kita ambil. Sorry, kenapa hitam ya ambilnya? Oke, white smoke. Kita ambil hex code-nya di sini. Kita paste. Oke, dapat kan? Kita masukin SVG-nya, kita copy SVG-nya. Kita copy, kita taruh di antara bagian awal dan juga bagian about me. Nah, kemudian tinggi yang ini kita ubah jadi 90 pihak. Nah, mantap. Mungkin kurang sih, 80 deh. 80 terlalu mencol, terlalu ada itunya. 85 ada ininya. Bener sih 90 sebenarnya. Oke lah ya, 90. Kemudian kita coba cek responsif ya. Iseng-iseng kita cek responsif di HP. Nah, ini tuh ada yang lewat nih. Gimana caranya? Nanti kita pakai media query di akhir. Oke, setelah membuat ini, kita membuat bagian keduanya nih. Bagian kedua, kita buat sebuah deskripsi. Ada judul about me. Oke, about me. Kemudian kalian boleh taruh
sebuah deskripsi kalian, bebas. Oren, misalkan ya. Bebas lah ya. Kan ini sama semua ya. Kemudian kita kasih gambar nih. Gambarnya kita cari dari apa ya? Contoh kalau misalkan ngoding lebih baik cari dari FreePic. Kenapa? Karena dia terdapat gambar-gambar atau vektor-vektor yang gratis untuk kita gunakan. Kita cari coding. Oh sorry. Kemudian kita cari vektor, kita cari yang license-nya free. Oke, ini bagus sepertinya. Oke, kita download aja, kita free download. Jangan lupa attribute required ya. File, sorry, kita ekstrak dulu. Kita ekstrak to. Ya, kita cari tadi drive, kita taruh di mana? Kita taruh di image ya. Oke. Kita taruh di image di sini. Kita rename coding. Coding. Kita taruh di sini img. Oke. Oh iya, setiap image harus kasih alt ya. Tadi lupa di bagian atas, mungkin nanti coba ditambah sama kalian. Source-nya dari image / coding. Oke. Keluarin dulu. Terlalu besar ya. Karena terlalu besar, kita coba kecilin nih. Kecilinnya itu juga harus responsif. Ingat, kita kasih kelas D. Kelas coding. Di kelas coding ini kita coba catat dulu. Kita kasih width. Width-nya itu 100% ya. Height-nya auto. Kita aturnya di max width sama max height. Oke ya, kita maksimalin 500 pixel. Oke, kali 500 pixel juga. Bagaimana kalau seperti ini? Terlalu besar tapi boleh-boleh aja sih. Oke aja sih. Oke. Kita ketengahin. Mungkin karena ke tengah, pakai text center aja, langsung ke tengah. Dan gimana cara tulisan ini biar ke tengah nih? Sebenarnya tergantung. Misalkan kalau tulisan kalian banyak, diatur aja. Cuma misalkan aku pengen ke tengah nih, kalian pakai deflex. Oke. Udah deflex gini. Di sini juga deflex juga boleh tulis lagi. Sebenarnya memastikan aja align self center. Oh sorry, di sini aja sebenarnya. Nah, dia bakal di antara gambarnya gitu, di tengah-tengah gambarnya gitu. Margin atas, margin bawahnya sama, disandingkan sama yang fleksibel sebelah kanan gitu. Oke, buat ini kan panjang ya, kita ubah aja sebenarnya. Kita ubah jangan 100 VH tadi, 80 coba. Oke, 80 lah ya. 80. Kita coba get wave lagi, cuman misalkan halaman ketiganya mau lebih gelap nih dibanding white smoke. Ya, kita ubah white smoke kan ini nih ya. Kita ubah jadi yang lebih gelap. Yang lebih gelap dari white smoke apa ya? Mungkin kita bisa ambil RGB-nya ya. Kita gelapin dikit ya, segini. Coba ya. Oke ya, agak gelap ya, lebih gelap. RGB-nya segini, kita coba kopas aja dulu. Sorry. Nah, oke, balik ke awal. Kita kopas. Kita paste di sini. Kita paste di sini bisa nggak ya? Nggak bisa. Tadi 193 ya. Tadi Xcode nggak ada ya. Coba ya, kopas dulu. Paste di sini. Set. RGB 193 kan. Nah, C1 guys. Oke ya, C1. Oke, set. Nah, kok jadi hitam? Oh, hashtagnya guys, lupa. Pakai hashtag. Nah, di sini sebenarnya agak tricky. Kenapa? Kita harus kasih background color buat yang atasnya, karena ini masih putih ya. Kita copy dulu SVG-nya. Kita taruh
Kan bagian about me udah nih, kita tutup deh. Kemudian kita bikin bagian kontak. Sini. Oke, bagian kontak me kita taruh di bagian sini. Set. Oke. Ketika di sini dia muncul. Oke. Ketika dia muncul kan harusnya bagian ini bagian white smoke kan? Bener gak sih? Ya dong. Ketika bagian white smoke kita harus kasih style di sini. Style, background color, white smoke. Oke, dia berubah. Tapi masih terlalu panjang nih. Gimana caranya? Kita bisa pakai akal-akalan aja. Kita kasih margin topnya minus. Margin top minus 2 rem. Minus 5 rem. Oke. Masih kelihatan. Mungkin 3 deh. 3, 2. Oke ya. Biar memastikan. Navbar kita mulai kasih ID ya. Home ini ID-nya awal aja. Dan about me ini kita kasih about. Ini kita kasih kontak. Di step section coba kita kasih ya. Oke. Section yang kedua tuh ini. Kita kasih ID about. Oh, dia nyerupsi sama ini berarti ID yang kalian tulis harus di SVG. Atau misalkan coba dulu deh di SVG-nya kita kasih ID. Kalau di SVG-nya kasih ID, dia bakal ngikutin SVG bagian atas. Lalu gimana caranya dia biar bisa kayak gini kan? Nih. Biar seenggaknya dia naik tiket gitu. Nah, segini. Caranya gampang. Kita buat manipulasi aja di sini. Kita buat sebuah tag div. Isinya kita kasih ID. Oke. Kita kasih ID. Kita kasih style. Display. None. Buat me. Oke. Gak jalan ya display. Kalau nggak dikasih ini aja deh. Kelas. Tes. Kelas hilang. Di kelas hilang. Karena kan bakal ada yang hilang-hilang juga. Hilang, kita kasih display non harusnya, tapi nggak bisa dipencet ya. Kalau display non ID-nya hilang nih. Oh, di tag P aja. Kasih hilang display. Aku lupa, cari aja ya. Mohon maaf, lupa. Oke, mapping visibility CSS. Oke, visibility. Nah, visibility hidden. Visibility hidden. Sorry, misalkan gini dia ada gap ya. Kalau misalkan ada gap, kita kasih background color aja. Gak berpengaruh ya. Oh, manipulasinya gini. Setiap yang ada bagian headnya, kita kasih margin top. Contoh nih, bagian 2 kan sama SVG. Kasih margin top minus 1 rem. Kurang, minus 2 rem. Nah, ketika kalian ke about me, dia tetap bakal jalan gitu. Mungkin yang ini kita salah. Kalau misalkan kayak gitu, dia bakal tetap kayak gini ya. Dia bakal naik, tetap naik.
Oh, mungkin yang gambar ini, yang gambar coding kita kasih margin topnya 2 rem dulu deh. Coba about dia ke bawah nggak? Nah, dia ke bawah. Oke. 3 rem. Nah, oke, paling kurang naik dikit. Enggak sih, enggak terlalu ngaruh sih sebenarnya. Lalu kita bikin about me, misalkan kalau tulisannya kurang gede, kalian bisa gedein sendiri ya. Lalu di halaman terakhir kan ada bagian kontak me nih, kita bagi 2 kan. Nah, sedangkan dia nggak di tengah-tengah nih, kan tengah-tengah kan harusnya di sini nih. Kita ubah jadi lebih ke kiri dikit. Jadi kita sama buat section dulu. Section, kita buat container, kita buat row. Nah, kita buat kolom MD-nya 66 dulu ya, 6 kali 2. Nah, kita ubah. Karena awalnya lebih kecil, kita ubah jadi 4, jadi 8. Nah, kemudian, jangan lupa di sectionnya kasih kelas. Kelas bagian 3. Di bagian 3 ini, kita kasih height, 100 VH dulu deh. Terus background color, hashtag 111. Oke. Nah, jadi jangan lupa ya, kopas, benar ya, mah kopas yang bagian ini. Tapi ini tuh di SVG ya, set kopas, tapi ID-nya ubah. ID-nya jadi section navbar kontak. Kita ubah jadi ID-nya kontak. Oke, kita coba dulu ya, kontak. Oke, kelasnya hilang loh ya padahal. Oke, div ID-nya kontak, kelasnya hilang. Visibility-nya hidden. Kita kasih margin dulu. Sini kan tadi ada margin top 2 rem, kita kopas aja. Sip, tutup. Bisa nutup. Kita masukkan dari Google Maps. Kita lorem dulu deh, ngecek dulu apakah kolomnya udah benar. Kita lorem kali 2 deh, kali 3 boleh deh. Set. Nah, ini juga lorem kali 3. Oke, save. Oke, bener ya. Nih, nggak di tengah-tengah kan? Dia lebih ke kiri. Karena itu, kita di 84 atau di 93 ya? 93 kayaknya kekecilan deh. Apa 75? Kita coba 75 ya. 5, 7. Oke. Mungkin agak kayak di 84 aja deh. Perbandingan yang pas gitu. Kita hapus aja dulu. Kita hapus. Oke, kosong lagi. Kita ambil dari Google Maps. Google Maps. Kita ambil contoh Kota Cimahi. Oke, Kota Cimahi. Kita share. Embed a map ya. Ini akan keluar iframe ya. Yang small aja. Kita copy. Kita coba masukin. Nah, oke. Sini keluar 400 kali 300 ya. Stylenya bordernya 0. Sebenarnya width-nya kita ubah jadi 500 kali 500 sih. Biar dia kotak. Oke. Setelah dia kotak, kita kasih form di sini. Nah, yang pertama dari form itu di sini ada judul di tengah. Satu, contact me. Ingat, dia harus di tengah, maka kita kasih text center. Oke, text center. Kemudian setelah di tengah, kita kasih form. Ya, text form. Actionnya nggak ada ya, kita kosongin. Terus kita kasih input segala macam. Atau kalau kalian males ya, kayak aku nih males nih, form aja. Nanti dia keluar nih tuh. Ya, set misalkan formnya sederhana deh, ini kan form login ya, kita kopas aja nih, satu div. Oke.
Ini kan udah ada form ya kan, kita copy saja. Ini actionnya kita hapus dulu. Dia akan keluar sebuah email address. Ini bentrok kenapa? Karena dia keluar dari width sama height-nya. Jadi kan kontainernya tadi cuma segini kan. Kita ubah jadi pakai styling aja ya, kita kasih kelas. Ini udah pasti kecil. Tuh, kita kasih kelas aja di sini. Kelas maps. Kita ubah dulu mapsnya ya. Mapsnya kita kopas dari gambar mana. Nah ini. Masukin, save. Oke, mungkin ini 400 kali 400 sih. Oh, sorry. Ini sebenarnya height-nya sih yang ngaruh. Height-nya tuh harus konstan, nggak boleh auto gitu. Nah, oke, mungkin karena kontak main-nya kegedean kali ya. Mungkin 7 kali 5 lebih mending sih. Atau dibagi 2 aja ya. Dibagi 2 dulu deh. Sorry. Oh, ini MB jadi MB6. MD6. Oh ya, kayaknya lebih enak di tengah deh. Coba ya, kita 6. Berarti si maps ini kita bisa ubah ke tengah. Kita text center. Oke. Tengah tapi marginnya jadi nggak bagus. Tuh. Lebih enak gini lihatnya. Atau 75 sebenarnya. Ini 7. Ini 5. Nah. Ini text center nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Ya, gini ya. Mungkin agak jomplang ke kiri sebenarnya. Agak kesel juga ngeliatnya. Terlalu jauh kontainernya. Tapi kalau misalnya mau pakai kontainer dia nggak responsif nantinya. Mungkin kita text center ini kita hapus deh. Oke, gini aja ya, lebih mending kalau nggak nih kita kasih margin start ya. PS padding start 3. Start 5. Oke, 4. 3 kayaknya udah lah, 3. Kontak me, email address. Boleh email address, kemudian kan email, nama. Ya, for kita ganti semua. Nama ini nama lengkap deh. Lengkap, terus ini mungkin saya hapus lah. Oke, ini type-nya bukan email tapi type-nya text. Nama ini area describe by-nya hapus saja. Oke, nama lengkap. Kemudian habis nama tadi ada alamat. Kita taruh alamat. Variable ini kita ubah alamat. Teks juga kan alamat. Lalu pesan di sini berarti pakai teks area. Kita kopas dulu aja deh. Pas. Nah, kita cari aja di sini teks area. Nah, ini ada. Ini kalau teks area bisa gede-gede ini. Kita kopas aja ya. Pas kita ganti inputnya menggunakan teks area. Sorry, ini ada tag kebuka nih. Oke, bisa dikecilin ya. Oke, mantap. Yang komen kita kasih pesan ya. Pesan Anda. Mungkin nggak usah dikasih komen depan sih ya. Masuk aja suruh tulis.
kita kasih kelas aja di sini. Nah, ini ada kelasnya nih. Ini kan placeholdernya nggak ketulis ya. Kita hapus aja. Kontrol text area. Di kelas text area kita kasih height-nya 400 pixel. 1000 gua. Nggak ngaruh ya. Oke, nggak ngaruh. Wih, kegedean. 200 aja ya. 200 tapi terlalu ini ya. Ke 100 sih sebenarnya. Cuman paling mapsnya kita ubah jadi gope-gope deh. Nah, ini mungkin tadi yang MS tadi ya, mana ya, PS tadi kita hapus deh. Oke. Address aman. Button kita kasih button di sini. Males kopas aja ya form buttonnya nih. Ingat gue 100 buat apa? Gue 100 itu biar lebarnya sama kiri kanannya. Oke, aman. Yang kecilnya. Lalu submit. Tombol submitnya ada. Mungkin kalau misalnya ganti warna jadi danger merah ya, boleh kan. Biru aja deh, primary misalkan sukses jadi hijau kalau salah ya, mungkin hijau lebih bagus ya, bebas sih, ini preferensi kalian juga. Di bagian akhir ya, kita ingin ngisi copyright dan juga 3 buah social media icon deh. Pertama kita cari footer aja dulu ya. Footernya sama sih, cuma mereka pakai card kok di sini. Nah, kita buat footer card header ya. Ini nggak terlalu spesifik sih di Bootstrap, cuman kita coba aja. Oke, bagian 3 ini kita tutup, save, kita cek lagi awal, tengah, akhir, dan footer. Oke, bagian footer kita keluarin aja ya. Footer, kok ada ide sih, footernya kan kita bakal samain warnanya nih. Di bagian warna sini kita kasih SVG lagi, cuma warnanya yang kita ubah, filenya jadi warna si ini yang atas, dark state gray ya, 21529, dengan ininya sih C1 C1 C1. Nah, mantap. Margin topnya naikin dikit deh. Mungkin ininya sih salah, bukan margin topnya kita naikin, tapi besaran si headnya 90. Oke, karena ini kita buat footer di terakhir. Kita nggak buat kontainer, atau misalkan kita mau iseng aja nih pakai navbar, bisa. Jadi navbar ini div-nya yang kita taruh, kita yang kopas, kita paste di sini, dia bakal muncul tuh. Oke, portfolio segala macam. Jadi container flat kita ubah di sini, isinya kita hapus. Oke, kita kasih copyright dulu, text center dulu, jangan lupa ya. Text center kita kasih H1 2022 copyright SQL.
David Setiawan. Oke, terlalu gede ya H1 ya. 4 deh. Oke, backgroundnya jangan lupa dark. Teksnya white. Oke, ini ada sedikit dia nabrak kan, bener. Oh, ini kalau responsif, sorry. Yang di bawah tuh ada sedikit kayak gap putih gitu loh. H4 sih. Mungkin container fruitnya kita harus kasih kelas lagi ya, kelas. Oh, kasih section. Coba. Yang ini masukin ke section. Oke, masukin ke section, kita kasih head style footer. Oh, style footer class. Sorry, class footer. Dot footer. Head auto. Bagian apa ya ini putih-putih ya? Coba komen dulu deh. Ini nggak ada. Section footer nggak ada. Kalau ini komen masih nggak ada. Kita buka, dia ada. Berarti di H4 ya. Coba kita pakai. Headnya. Kelas bawah deh ya, kita ubah. Ini toh dari tadi gara-gara headnya auto. Kemudian logo-logo dari Instagram segala macam kita pakai font awesome ya, atau bootstrap icon juga boleh sebenarnya. Bootstrap icon cara pakainya itu kalau nggak salah ada CDN nya nih. Nah, CDN nya nih ya, terus kopas nih, kita masukin ke sini icon. Oke, kita kopas, save, kita pakai. Apakah ada logo-logo sosial media di sini? Kita cari Insta. Ini ada Instagram. Terkopas. Kita buat sebuah row aja ya. Sini, row, column, MD12. Oke, setelah kita buat row column MD12, kita masukin 3 buah link.
Coba apakah masuk dulu nggak ya? Oke, masuk ya. Terlalu kecil ya. FS3. Wah, ini ada overflow ke kanan nih. Apakah ini langsung aja gini bisa? Oke, bisa. Sorry ya. Itu karena ada kolom. Oke, satu Instagram masuk. Mungkin FS1 kali ya. Oke. Instagram apalagi nih? Instagram mungkin masukin LinkedIn. Kita copy aja dari sini, kita paste. Oh, sorry, tag A nya jangan lupa buat nanti kita masukin link. Oke. LinkedIn, FS nya jangan lupa FS1. Oke. Kemudian GitHub. Programmer tanpa GitHub sulit. Oke, GitHub. Copy tag A nya, paste. Nah, di tag A ini kita kasih kelas dulu aja deh, kelas. Kita kasih margin X nya 2 biar dia ada spasi kiri kanan. Oh ya, lupa ini FS1. Lupa ditutup. Nah, oke. Pokoknya biru cocok sih sebenarnya. Kalau kalian mau ubah warna. MX2 terlalu ini, MX3. Oke, 3 lah. 4 coba 4. Cuma kegedean 4. Boleh sih 4 ya. Kemudian kayak biasa href, mungkin boleh link Instagram deh. Instagram. Mungkin ke profile, copy linknya. Copy, kita masukkan ke dalam sini. Kita kasih target blank agar dia bisa kebuka. Supaya kita buka. Oke. Kemudian LinkedIn. Ke profil, kemudian edit profil dan URL. Kita kopas. Sorry. Kita kopas ini. Ctrl C. Oke. Oh, lupa ya. Ini Ctrl C dulu aja ke semua. Baru kita copy yang ini. Nah. Terus GitHub. Agak sedikit lama. Mungkin kita bisa ganti dulu deh ini github.com. Slashnya kita ke profil, kita kopas linknya, kita paste aja deh. Nah, coba klik dulu ya GitHub kebuka atau LinkedIn. Oke, terbuka. Udah aman. Misalkan kalian mau ganti warna, tadi pakai kelas ini kita kopas, ubah jadi nama kelasnya kita ubah. Sorry. Warna logo. Jadi merah, atau misalkan mau jadi putih nih, white berarti kan. Oke, putih ya. Nanti dia waktu di hover dia warna biru gitu, karena dia link. Udah gitu mungkin karena ini terlalu ke atas, mungkin kita bisa kasih margin sih ya. Oke. Sudah aman ya. Bisa kalian coba about me, kontak me. Kontak me nya udah ya. Mungkin karena ini terlalu atas, mungkin aku kasih sama kayak tadi di bagian tadi itu stop 3 rem. Di bagian kontak mana ya bagian
Bentar, ini kurang spasi sebenarnya sih. Ini bagian about me. Data entry dulu, bagian action awal. Oke, ini bagian kontak me. Set. Nah, bagian sini kita kasih MT3. Kurang MT5 deh. Oke, dia pas ya, nggak terlalu mentok. Mungkin MY sih ya, MY5 sih sebenarnya. Mungkin yang ini juga dari yang maps jadi 5 deh. Dia biar turun dikit. Dan boleh deh. Oke, biar dia sejajar sama yang bawah. Sip. Nah, ini kalau bagian dari desktop kalian. Misalkan kalau mau responsif gimana, mungkin ini masih hancur ya kalau responsif. Nah, overflow-nya masih banyak yang belum bisa. Mungkin kalau bagian responsif, kalian harus pakai media query. Nanti bakal dijelasin di video selanjutnya. Mungkin video kali ini kita telah berhasil membuat sebuah portofolio sederhana menggunakan Bootstrap untuk website desktop. Tampilan website ini kita dapat melihatnya dengan cara di hosting agar bisa dilihat di internet secara bebas dan luas dengan website yang bernama Netlify. Di Netlify ini kita bisa login karena saya memiliki akun atau bisa kalian sign up. Jadi saya sudah memiliki sebuah Netlify. Cara mengupload Netlify-nya yang pertama, add new site, deploy manual, folder yang telah kalian buat tadi ya, folder kalau aku simpennya di Vanilla.js, ada di portofolio sederhana ini, kita drag, kita masukkan, drop it, kemudian mereka akan mengupload file-file yang telah kita buat tadi. Setelah itu akan masuk ke link Netlify. Kita udah dapat nih linknya, nih telah terbuka kan tuh. Oke. Dan sebuah website tuh sebenarnya memiliki domain-domainnya masing-masing kan. Mungkin kalau domainnya Avrama Froyo gini kan agak sulit ditulis nih. Kita bisa ubah caranya domain setting, option, edit site name, contoh Yehezkiel David Ford. Oke. Nah, ketika kita klik akan berubah nih domainnya Yehezkiel David Ford dan netlify.app. Nah, sekarang kita cek ada kesalahan nggak ya. Oke, di sini aman. Mungkin ada satu kesalahan nih di bagian judul ini, masih Bootstrap demo ya. Gimana? Kita ubah dulu nih. Kita ubah di Visual Studio Code-nya dong. Kita ubah bagian mana title. Nah, ini title. Kita ubah menjadi Yehezkiel David Setiawan. Gak langsung berubah dong, karena ini udah di hosting dong secara online. Oke, kita caranya deploy lagi dengan folder yang sama yang telah kita save tadi. Kita buka kembali. Oke, di sini kita drag, kita masukkan. Upload, teruploaded. Oke, publish. Setelah kita publish, kita lihat sini ya, kita refresh, dia akan berubah. Yehezkiel David Setiawan. Nah, selain dapat dibuka di lokal, kalian juga dapat buka di hosting ya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Saya Yehezkiel David Setiawan, pamit.